Berawal dari, ada pasangan suami istri yang awalnya hidup penuh cinta. Kehidupan mereka begitu romantis, namun di suatu hari datanglah seorang wanita yang merupakan sahabat dari sang istri dan menggoyahkan hati sang suami. Kemudian, terjadilah perselingkuhan yang berujung pewafatan karena selingkuhannya Hamidun, alias hamil dari hasil perselingkuhan mereka berdua yang dilakukan secara diam-diam di belakang sang istri. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Ririn adalah wanita yang penuh kesederhanaan. Di usianya yang masih muda, ia telah mampu memikat hati seorang lelaki bernama Rizal, pria yang dikenal bijaksana dan bertanggung jawab. Mereka menikah dengan penuh sukacita, dihadiri oleh keluarga dan sahabat-sahabat terdekat. Tak ada yang menyangka bahwa pasangan yang tampak harmonis itu akan mengalami badai yang begitu mengguncang rumah tangganya. Ririn dan Rizal tinggal di sebuah rumah mungil yang nyaman di pinggiran kota. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh cinta. Setiap pagi, Ririn dengan telaten menyiapkan sarapan untuk suaminya, sementara Rizal berangkat bekerja dengan senyum yang terpancar di wajahnya. Semua tampak berjalan baik-baik saja, setidaknya itulah yang terlihat di permukaan. Di antara lingkaran pertemanan mereka, ada seorang wanita bernama Vina, sahabat Ririn sejak mereka masih duduk di bangku sekolah. Vina selalu hadir dalam setiap momen penting hidup Ririn. Saat Ririn menikah, Vina adalah bridesmaid-nya. Mereka berbagi banyak kenangan, hingga tak pernah terlintas di benak Ririn bahwa suatu hari hubungan persahabatan itu akan berubah menjadi duri dalam daging. Semenjak menikah, Vina sering berkunjung ke rumah Ririn. Awalnya, semua terasa normal. Ririn senang sahabatnya bisa dekat dengan suaminya. Vina bahkan sering membantu Ririn dalam urusan rumah tangga. Namun, tanpa disadari, kedekatan antara Vina dan Rizal semakin intens. Vina yang semula datang untuk menemani Ririn, lambat laun lebih banyak menghabiskan waktu bersama Rizal. Sikapnya yang ramah dan periang membuat Rizal merasa nyaman berada di dekatnya. Ririn yang tak pernah curiga, justru sering mendorong suaminya untuk menemani Vina pulang jika hari sudah terlalu malam. Kasihan, jangan sampai dia pulang sendirian, ujar Ririn setiap kali Vina berkunjung. Rizal dengan senyum lembut selalu menuruti permintaan istrinya. Namun, di balik sikapnya yang tampak penuh perhatian, Rizal mulai merasakan ketertarikan yang tak seharusnya kepada Vina. Perlahan tapi pasti, Rizal dan Vina mulai terlibat dalam percakapan yang lebih intim. Awalnya, hanya obrolan ringan tentang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, tapi kemudian topik pembicaraan mereka semakin personal. Rizal mulai merasakan adanya ikatan emosional dengan Vina yang berbeda dari yang ia rasakan dengan istrinya. Ketertarikan yang awalnya terpendam, akhirnya meledak menjadi hubungan terlarang. Di balik kesederhanaan hubungan mereka, Rizal dan Vina mulai bertemu secara diam-diam. Mereka mencari celah di setiap kesempatan, bahkan saat Ririn tak ada di rumah. Vina, yang seharusnya menjadi sahabat setia bagi Ririn, justru mengkhianatinya dengan cara paling menyakitkan. Hubungan terlarang itu semakin tak terkendali. Mereka terjerat dalam nafsu yang membutakan. Rizal, yang seharusnya setia pada janji pernikahannya, memilih untuk menempuh jalan yang salah. Ia mulai merasa bahwa Vina adalah pelarian dari tanggung jawab dan rutinitas rumah tangganya. Padahal, Ririn tak pernah menuntut lebih dari Rizal, hanya cinta dan perhatian yang tulus. Selama berbulan-bulan, perselingkuhan itu terus berlangsung tanpa sepengetahuan Ririn. Bahkan ketika Ririn merasakan perubahan sikap suaminya, ia berusaha menepis segala kecurigaan. Mungkin dia hanya lelah bekerja, pikirnya. Namun, semakin hari, Rizal semakin sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Vina, di sisi lain, tetap bersikap seperti sahabat yang setia di hadapan Ririn, seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan,
Ia tak ragu memuji Rizal di hadapan Ririn, mengungkapkan betapa beruntungnya Ririn memiliki suami seperti Rizal. Kebohongan memang tak bisa disembunyikan selamanya. Pada suatu hari yang tak diduga, Vina datang ke rumah Ririn dengan wajah pucat dan gelisah. Kali ini, ia tak mampu lagi menyembunyikan apa yang telah terjadi. Dengan suara gemetar, Vina mengaku bahwa ia hamil, dan kehamilannya adalah hasil hubungan terlarang dengan Rizal. Ririn terpaku mendengar pengakuan itu. Dunianya seakan runtuh dalam sekejap. Sahabat yang ia percayai selama bertahun-tahun, dan suami yang ia cintai sepenuh hati, telah mengkhianatinya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Air mata Ririn tumpah, namun Vina hanya bisa menangis dan memohon pengampunan. Saat Rizal pulang malam itu, suasana di rumah mereka sudah berubah mencekam. Ririn menunggu suaminya di ruang tamu dengan wajah penuh kesedihan dan kekecewaan. Rizal, yang tak menyangka bahwa rahasianya telah terbongkar, hanya bisa terdiam saat Ririn menanyakan kebenaran tentang kehamilan Vina. Rizal mengakui semuanya. Ia mengakui bahwa ia telah berselingkuh dengan sahabat istrinya sendiri. Dalam tangisnya, Ririn bertanya, "Mengapa? Apa salahku? Mengapa kau tega melakukan ini padaku?" Namun, Rizal hanya bisa menunduk, tak mampu memberikan alasan yang bisa meringankan rasa sakit di hati istrinya. Di balik pengakuan itu, muncul masalah yang lebih besar. Kehamilan Vina menjadi beban yang tak dapat dihindari. Rizal merasa terjebak, bukan hanya dalam perselingkuhannya, tapi juga dengan konsekuensi dari perbuatannya. Ia tahu bahwa jika kabar ini sampai tersebar, reputasinya akan hancur. Keluarganya akan malu, dan hidupnya akan berantakan. Kebingungan menyelimuti Rizal. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan pernikahannya dengan Ririn, namun di sisi lain, ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Vina kini sedang mengandung anaknya. Pilihan yang ia miliki seolah tak memberikan jalan keluar yang baik. Dalam tekanan dan ketakutan, Rizal mulai merencanakan sesuatu yang gelap. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya adalah dengan menghilangkan sumber masalah, Vina dan anak yang dikandungnya. Di kepalanya, gagasan itu terus berkembang, dan perlahan menjadi obsesi. Suatu malam, Rizal mengajak Vina bertemu. Dengan dalih ingin membicarakan masa depan mereka, ia mengajak Vina ke sebuah tempat yang sepi. Vina, yang masih mencintai Rizal meski tahu hubungan mereka salah, mengikuti ajakan itu tanpa curiga. Namun, di balik niat Rizal untuk berbicara, tersimpan niat jahat yang tak terduga. Di tempat yang terpencil, Rizal dan Vina bertemu di malam yang sunyi. Hanya ada mereka berdua, ditemani suara angin yang berdesir lembut di antara pepohonan. Vina, meski hatinya gundah, tetap berharap ada solusi yang bisa mereka temukan bersama. Ia berpikir bahwa Rizal, meski penuh kesalahan, masih akan mencari cara terbaik untuk menghadapi situasi yang rumit ini. Namun, pandangan di mata Rizal berbeda. Ada kebingungan bercampur dengan tekad yang mengerikan. Saat Vina mulai berbicara tentang masa depan anak yang ia kandung, Rizal hanya diam. Ia mengamati wanita yang dulu begitu akrab dalam hidupnya, namun kini menjadi beban berat yang ingin ia singkirkan. Rizal tak sanggup lagi menahan dorongan dalam dirinya. Dengan gerakan cepat, ia mendekati Vina dan membekapnya. Vina terkejut, matanya membelalak dalam ketakutan. Ia berusaha melawan, tapi kekuatan Rizal jauh lebih besar. Napasnya mulai sesak, tubuhnya menggeliat putus asa, dan dalam beberapa menit yang terasa seperti selamanya, keheningan menyelimuti mereka berdua. Vina tak bergerak lagi. Tubuh Vina jatuh ke tanah. Rizal terengah-engah, melihat apa yang baru saja ia lakukan. Kesadarannya mulai kembali, tapi sudah terlambat. Vina kini tak bernyawa, dan dengan itu, ia berharap masalahnya berakhir. Tapi justru sebaliknya, masalah yang jauh lebih besar baru saja dimulai. Keheningan malam itu berubah menjadi rasa bersalah yang menusuk. Setelah memastikan bahwa tak ada seorang pun yang menyaksikan kejadian itu, Rizal buru-buru meninggalkan tempat tersebut. Ia mencoba mengabaikan tubuh Vina yang tergeletak di tanah, namun bayangan wajahnya terus menghantui pikirannya. Selama perjalanan pulang, Rizal merasa mual dan cemas. Ia tak bisa tidur, dan setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat Vina dalam mimpi buruknya. Beberapa hari berlalu, dan kehadiran Vina yang biasanya sering berkunjung ke rumah mulai dipertanyakan oleh Ririn. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil, tapi Rizal dengan tenang berbohong bahwa Vina sedang pergi keluar kota tanpa memberitahu siapapun. Ririn, yang masih diselimuti kesedihan akibat pengkhianatan suaminya, tak punya tenaga untuk meragukan cerita itu.
Ia hanya bisa menangis setiap malam, meratapi kehancuran rumah tangganya. Namun, hilangnya Vina mulai menarik perhatian banyak pihak. Teman-teman Vina dan keluarganya mulai mencari tahu keberadaannya, dan ketika mereka tidak mendapatkan kabar apapun, laporan orang hilang pun dilayangkan ke polisi. Rasa takut Rizal semakin membesar. Setiap ketukan di pintu rumahnya membuatnya berpikir bahwa itu adalah pihak berwenang yang datang untuk menangkapnya. Akhirnya, tekanan yang begitu besar membuat Rizal tak mampu lagi menahan rahasia kelam itu. Suatu malam, di tengah kebisuan rumah mereka, Rizal duduk di hadapan Ririn dengan wajah penuh keputusasaan. Ia memutuskan untuk mengakui segalanya, tentang perselingkuhannya, kehamilan Vina, hingga tindakan kejam yang telah ia lakukan. Ririn hanya bisa menangis, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Hatinya hancur berkeping-keping. Suaminya, yang pernah ia cintai dan percayai, kini berubah menjadi seorang pembunuh. Dengan suara terisak, ia berteriak, "Bagaimana kau bisa tega melakukan ini, Rizal? Bagaimana kau bisa membunuh seseorang hanya demi menutupi kesalahanmu?" Tak lama setelah pengakuan itu, Rizal menyerahkan diri ke polisi. Ia dijatuhi hukuman berat atas tindakannya. Namun, tak ada hukuman yang lebih berat dari rasa bersalah yang menghantuinya setiap hari di balik jeruji besi. Rizal sadar bahwa hidupnya telah hancur bukan hanya karena tindakannya, tetapi karena ia telah menghancurkan hidup dua wanita yang pernah mencintainya. Ririn, meski terluka parah oleh pengkhianatan suaminya, perlahan mencoba bangkit kembali. Ia belajar bahwa kesetiaan dan cinta sejati tak dapat dipaksakan, dan bahwa tidak semua orang yang tampak baik di luar bisa diandalkan. Hidupnya memang tidak akan pernah sama lagi, tapi ia bertekad untuk tidak membiarkan masa lalunya menghancurkan masa depannya. Kisah ini meninggalkan pelajaran berharga tentang pentingnya kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam hubungan. Setiap tindakan yang diambil tanpa berpikir matang, apalagi yang berlandaskan kebohongan, selalu membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.